Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, berkat dan kemurahan Tuhan saja menghantar kita. Boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Nas firman lain akan kita renungkan bersama di hari ini. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang ke-5. Secara khusus saya akan baca ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24 dari 1 Korintus pasal 1. Demikian firman-Nya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Untuk kita menjalani hidup ini sangat penting untuk kita menjalani hidup dengan hikmat Allah itu. Tapi kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan hikmat Allah tanpa kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, karena Yesus Kristus adalah hikmat Allah itu. Jadi dengan memiliki Yesus Kristus, maka kita akan memiliki hikmat Allah dalam menjalani kehidupan ini, dan ini sesuatu yang sangat penting ketika kita menjalani hidup ini harus dengan hikmat Allah, bukan dengan hikmat manusia ataupun hikmat dunia. Tapi kebenaran firman Allah di hari ini secara khusus kita akan melihat bahwa Yesus Kristus bukan hanya hikmat Allah, tetapi apa yang Yesus buat bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sehingga tidak salah bila kita beriman kepada Dia untuk kita bisa memperoleh hikmat Allah itu. Yang pertama, perhatikan dalam ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya? Ia membenarkan. Dan hikmat Allah ini sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa Kristus itu membenarkan. Kita menyadari bahwa kita ini semua manusia berdosa. Kita semua melanggar firman sehingga secara legal standing di hadapan Tuhan kita ini sesungguhnya adalah orang terdakwa di mata Tuhan. Karena kita terdakwa di mata Tuhan, maka kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita, bahkan dengan kesalehan hidup kita, dengan aksesoris agama apapun. Tidak bisa. Karena pelanggaran terhadap hukum Tuhan tidak bisa dibereskan dengan perbuatan baik, amal, bahkan ketaatan kita. Sama dengan hukum positif. Kalau kita berstatus sebagai terdakwa secara hukum karena kita melanggar hukum positif, kita tidak bisa membayar itu dengan perbuatan baik, amal, bahkan hasil korupsi kita kembalikan dan kita bagikan kepada orang miskin. Itu tetap tidak bisa mengubah status kita sebagai seorang terdakwa di mata Tuhan. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Itu punya misi yang mulia untuk membereskan legal standing kita sebagai seorang terdakwa di mata Tuhan. Sehingga yang dituntut dari kita adalah, mari kita bertobat dari dosa kita. Kita akui bahwa kita ini manusia berdosa. Dan kita beriman kepada Yesus Kristus yang mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita. Ketika kita beriman kepada Dia, hakim langsung mendeklar, memvonis Anda justification, dibenarkan. Maka salah tema utama kitab Roma itu dibenarkan karena iman. Jadi sangat penting untuk kita dibenarkan. Karena apa? Yang baik itu belum tentu benar. Tapi kalau itu benar, pasti itu sesuatu yang baik. Jadi kita tidak bisa berusaha untuk menjadi orang baik. Kita berusaha dulu menjadi orang benar, dan setelah kita jadi orang benar, maka dengan sendirinya kita akan terus berjuang juga untuk menjadi orang baik. Legal standing kita sudah dibereskan oleh Yesus Kristus di bukit Golgota. Iman kita kepadanya
membuat akhirnya kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan sama dengan artinya kita dibebaskan dari segala tuduhan-tuduhan dan akhirnya kita memperoleh keselamatan. Jadi dibenarkan dalam dunia teologi, ini sangat teologis. Dan ini berhubungan dengan dunia pengadilan, bahwa kita sudah dibebaskan oleh Kristus, sehingga kita bukan lagi sebagai seorang terdakwa di mata Tuhan. Sebagai syukur kita bahwa kita sudah bukan lagi terdakwa, tapi kita sudah jadi orang benar. Baru sekarang kita berusaha untuk melakukan hal yang baik sebagai syukur kita kepada Tuhan. Ini yang Kristus buat bagi saudara dan saya di Bukit Golgota. Ia membenarkan kita. Ketika kita percaya dan beriman kepada Dia, maka Tuhan membenarkan kita. Ini berkat Tuhan yang sungguh istimewa dan luar biasa bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita sebagai hikmat Allah? Ia membenarkan dan menguduskan. Kristus yang menguduskan kita, ini juga hikmat Allah yang luar biasa. Yang tersembunyi, yang sulit dipahami oleh orang lain. Bahkan kita termasuk yang Kristen pun sulit memahaminya. Padahal ini hikmat Tuhan yang luar biasa. Bahwa Kristus bukan hanya membenarkan kita, tapi Dia menguduskan kita. Ketika kita percaya kita dibenarkan, maka dengan sendirinya Kristus menyucikan dan menguduskan kita. Darah Kristus menguduskan kita. Dan akhirnya kita secara posisional, secara posisi kita kudus di mata Tuhan. Maka perjuangan kita setelah secara posisi kita kudus, mari kita belajar dan berusaha untuk senantiasa hidup kudus sesuai dengan posisi kita. Jadi ada kekudusan yang bersifat posisional atau secara posisi ketika kita sungguh-sungguh beriman dan bertobat dari dosa kita, darah Kristus menyucikan kita, itu namanya kudus secara posisi. Yang kedua, kita dituntut kudus secara experience, secara pengalaman hidup. Kita belajar untuk berusaha hidup sesuai dengan posisi kita di mata Tuhan, bahwa kita adalah orang kudus. Itu yang Kristus lakukan sebagai hikmat Allah. Dan Ia kuduskan. Ini juga adalah hikmat Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya. Bahwa Kristus tidak hanya membenarkan kita, tetapi menguduskan kita secara posisi. Ketika kita sudah kudus secara posisi, maka yang kudus, yaitu Allah Roh Kudus itu, akan masuk dalam hati kita ketika kita sudah kudus di mata Tuhan. Yang ketiga, apa yang Kristus lakukan bagi kita sebagai umat, bahwa Dia adalah hikmat Allah itu. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Hal yang ketiga yang Kristus lakukan sebagai hikmat Allah adalah menebus kita. Penebusan Kristus ini juga adalah hikmat Allah. Yang seringkali orang lain tidak bisa memahaminya. Tapi kita orang yang percaya kita bisa memahaminya. Maka dalam ayat ini dikatakan bahwa bagi orang Yahudi salib Kristus yang adalah bagian dari penebusan itu suatu batu sandungan. Untuk orang-orang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Tapi bagi kita yang memiliki hikmat Kristus itu, ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita yang memiliki hikmat Allah itu, salib Kristus adalah penebusan dosa bagi kita sebagai umat. Kenapa dosa harus mengalami penebusan? Karena demi keadilan Allah harus ditegakkan. Kita manusia berdosa harusnya, sepatutnya, selayaknya, sepantasnya kita harus dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi kasih Kristus yang luar biasa sehingga Dia mau substitution, menggantikan kita di Bukit Golgota untuk apa? Menebus dosa kita. Kita yang harus mengalami itu. Tapi penderitaan Kristuslah yang membuat akhirnya kita mengalami penebusan dosa ketika kita berespon dengan beriman kepada Kristus. Kita mengalami penebusan dosa bukan karena kita beragama Kristen. Penebusan dosa ini bagi semua orang. Penebusan dosa ini adalah solusi bagi dosa manusia, seluruh umat manusia di dunia ini, apapun agamanya. Tetapi yang mengalami penebusan adalah orang yang merespon atau beriman kepada Dia.
Sehingga ketika kita sekalipun kita beragama Kristen, sekalipun kita sebagai seorang pendeta, penginjil, penatua, syamas, guru jemaat, tanpa kita berespon, beriman kepada Kristus, maka kita tidak mengalami penebusan dosa. Kalau kita tidak mengalami penebusan dosa, berarti kita sendiri yang harus mengalami penghukuman oleh karena dosa itu. Tapi kita bersyukur Yesus Kristus adalah hikmat Allah yang luar biasa bagi kita. Sehingga dia menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Kitab 1 Petrus berkata bahwa kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Memahami penebusan Kristus dengan harga yang mahal di Bukit Golgota, ini hanya bisa dipahami dalam hikmat Allah saja. Kalau hikmat dunia itu suatu kebodohan, kalau hikmat manusia itu suatu yang tidak masuk akal. Tapi hikmat Allah melihat bahwa salib Kristus adalah bagian dari penebusan dosa bagi kita manusia berdosa, karena kita tidak bisa membereskan dosa kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami bahwa Yesus Kristus adalah hikmat Allah. Hikmat Allah itulah yang membuat Kristus membenarkan kami. Kristus menguduskan kami, dan Kristus itu menebus kami. Ini semua hanya dengan hikmat Allah untuk bisa memahami akan hal itu. Kami bersyukur bahwa kami diberikan Tuhan hikmat Allah itu, karena Yesus Kristus menjadi Tuhan kami. Sehingga kami memiliki hikmat Allah untuk kami melihat soal pembenaran, pengudusan, tapi juga penebusan sebagai suatu karya ilahi yang luar biasa bagi kami manusia berdosa. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tanpa berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.